Apakah kalau Allah mengasihi itu dapat dikategorikan lebay? Ya enggak, Allah Maha Pengasih emang. Lah, oke, lebay yang Bang Suma maksudkan apa? Kalau begitu. Lebay yang saya maksudkan itu ketika ada manusia mengaku Tuhannya Maha Kuasa, tapi untuk Tuhannya menahan rasa lapar aja nggak bisa. Oh, jadi karena rasa lapar, Bang Suma mengatakan lebay. Lebay dong. Tapi kalau dia mengasihi, ya. Nah sekarang kalau dia mengasihi, nggak ada hubungannya itu. berarti masuk dalam kategori lebay dong. Kalau begitu, Bang Suma. Oh tidak, tidak ada hubungannya kamu Tuhan Maha Mengasihi. Dengar, Bang Suma. Jangan Tuhan Maha Mengasihi, standar kenapa ganda. dia harus lapar? Apa hubungannya Tuhan Maha Mengasihi dengan Tuhan lapar? Begini Suma, jangan kamu Apa itu? ya mau melakukan standar ganda. Kalau Tuhan lapar, ya itu Ya. dalam konteks apa dulu? Tetapi kalau Tuhan mengasihi, Katanya Tuhan Maha dengar dulu. Kuasa. Katanya tadi Tuhan Iya. Maha Kuasa, kok Tuhan lapar, Bang? Jangan pilah dulu Bang Suma, jangan pilah. Nanti saya jelaskan kepada Anda itu. Kenapa Tuhan lapar? Ya, meskipun dia tidak dia tidak pernah mengatakan. Saya jijik Bang kalau mendengarkan ada Tuhan lapar sementara Anda mengklaim Tuhan Anda Maha Kuasa. Jijik saya dengarkan. Jijik. Bagaimana dia mau Maha Kuasa kalau menahan lapar aja nggak bisa? Jijik saya benar, sumpah. Oke. Jadi teman-teman, Bang Suma mengatakan jijik. Ya, dia mengatakan. Oh iya dong, Maha Kuasa kok kepada lapar. Tuhan. Iya, jadi pasti, kamu jijik. Pastinya. Oh, saya pikir kamu mengatakan jijik kepada Tuhan. Tetapi yang kita imani, Tuhan itu menyatakan dalam rupa. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana kamu mengetahui Tuhan kamu, tetapi kamu tidak mengerti seperti apa Tuhan kamu yang menciptakan segala sesuatu? Tadi membahas tentang Tuhan Maha kita Kuasa belum berbicara tentang ketuhanan Yesus. Kita kan berbicara Tuhan yang menciptakan. Iya. Kenapa Tuhan sih Maha kamu Kuasa. langsung jadi? Justru kamu yang lebay, Suma. Kan kita membahas Tuhan Maha Dan kamu Kuasa, melakukan, Bapak. dan kamu sudah melakukan standar ganda dengan kata lebay. Zuma. Yang standar ganda Ya. itu yang mengatakan Tuhannya Maha Kuasa tapi lapar nggak bisa ditahan. Iya, karena kamu tidak bisa memilah kan mana Tuhan mana manusia kan, Zuma? Ya, Kamu Anda tidak bisa mungkin. memilah mana kata Tuhan. Anda yang tidak bisa Ya, memilah. oke. Sampai Makanya anak nanti orang yang saya lapar, akan- Anda anggap Tuhan kan gitu, Abang. Bang Suma, ayo kita diskusikan ya. Ya, nggak perlu menggunakan Apa lagi? kata-kata yang tidak produktif. Kalau kamu masih mencoba mengemukakan, ya, mencoba menggunakan kosakata yang apa nih? Kalau seandainya itu masih sarkas nggak apa-apa, ya. Tetapi Apa kalau ini? kata jijik kamu sematkan kepada Tuhan, Ya, saya jijik dong kalau ada Tuhan yang katanya iya, Maha Kuasa. kamu mau tahu kan tentang posisi tapi Yesus? tidak bisa menahan lapar. Karena iman Kristen itu Bang Suma percaya bahwa Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Kalau tidak manusia dia mengkuasai apa dia. wajar dong, dia perlu butuh makan. Tadi katanya Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa itu tidak jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa? Hah? Katanya Maha Kuasa. Kok jadi turun level dia? Kenapa kamu Jadi gini Bang Suma. Katanya Maha Tadi, Kuasa. ya, makanya saya menjelaskan apa yang Maha Kuasa dan mana tidak kuasa. Maha Kuasa itu tidak ada pada dirinya kelemahan. Itu Maha Kuasa, Pak. Oke, mari kita uji teman-teman ya. Mari kita lihat lagi nalar Suma. Dia mau bertabrakan dengan logikanya sendiri atau tidak? Ya, perhatikan teman-teman dengan baik. Dia Maha Kuasa tidak? Udah ya, udah diakui Maha Kuasa. Tetapi kalau dia menyatakan diri yang Maha Kuasa itu, menyatakan diri dalam rupa manusia, dia bisa lakukan tidak dalam kemahakuasaannya? Itu tidak Maha Kuasa namanya. Itu Maha ya, Pencipta. Lihat ya teman-teman, logikanya berpikir. Katanya dia Maha Kuasa.
Kalau ketika dia Maha menyatakan Kuasa, diri dalam rupa mana, dengar Suma, ya. Kamu salah pada Anda, akhirnya ya Suma, gantian kan? salah. Dengar ya. Kalau Iya, Maha dengarkan. Kuasa, Pak. Kamu dengarkan konsep kata Maha Kuasa ya. Cuma kita berdiskusi sebagai orang yang saya pikir dewasa ya, nggak perlu di-mute. Meskipun kamu sering mem-mute saya tidak akan lakukan itu. Saya butuh kejujuran dan kemampuan kamu dalam membangun dialektika. Oke? Jadi gini ya, Bang Suma ya. Bang Suma, ntar ya. Di tampilan monitor Sony di sini ada undangan match. Apa itu mungkin saya terima atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Bang Suma saya nggak tahu ini namanya PK. Oke, silakan ajarin saya kalau begitu sambil kita berdiskusi. Diterima aja, Bang. Ini belum ada timer ya, Silakan Bang Suma. Diterima saya belajar kamu kali ini ke kamu. Oh terima, oke. Ya puji Tuhan ya teman-teman, saya diajari oleh Bang Suma. Nah, saya ulangi lagi deh, biar teman-teman paham. Coba Bang Suma rumuskan baik-baik tentang Allah yang Maha Kuasa. Konteks ini dulu ya, teman-teman kita bahas ya. Rumuskan lagi. Ya, jadi coba jangan lari-lari. Oke. Jadi kalau Tuhan Maha Kuasa itu, Pak, itu tidak ada sisi kelemahan pada dirinya. Kemahakuasaannya itu tak pernah berakhir, sehingga tak ada titik lemah pada dirinya. Itulah Maha Kuasa. Kalau Anda mengatakan Maha Kuasa sampai dia mampu menjadi manusia, itu salah. Itu bukan Maha Kuasa. Bentar, Bang Suma maaf. Itu saya Maha minta dari Pencipta. pendapat kamu. Jangan dulu masuk ke saya. Saya tanyakan kan tadi Bang Suma. Coba rumuskan dulu menurut Bang Suma tentang Allah yang Maha Kuasa. Gitu Bang Suma. Jadi jangan dulu bawa pada pernyataan saya. Kalau berbicara, jadi saya minta, entar Bang Suma, jangan disela dulu. Kita membangun dua dialektika yang bagus, ya. Kalau saya minta rumusan ya tentang kemahakuasaan Allah menurut Bang Suma, jangan dulu kaitkan dengan saya. Yang saya minta kan rumusan Bang Suma. Nanti kalau saya akan berikan. Silakan. Ya, jadi kalau Maha Kuasa itu artinya tidak ada sesuatu di atas langit, di bawah bumi, di antara keduanya yang bisa menunjukkan kelemahan pada dirinya. Dan tidak ada satupun makhluk atau apapun yang lebih berkuasa daripada dirinya. Dialah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Itu Maha Kuasa. Tidak ada sisi lemah di dalam dirinya. Tidak ada titik lemah di dalam dirinya. Tidak ada. Itu Maha Kuasa. Artinya selama-lamanya dia berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang melampaui kuasanya. Itu disebut Maha Kuasa. Kalau ada sesuatu yang lebih berkuasa dari dirinya, itu bukan Maha Kuasa. Jadi yang disebut Maha Kuasa, tidak ada kekuatan di atas dirinya. Tidak ada sesuatu yang berkuasa selain dirinya. Tidak ada sesuatu yang memiliki kuasa di atas dirinya. Semuanya lemah di hadapannya. Itulah Sang Maha Kuasa. Itu. Tidak ada kekuatan di luar dirinya yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih tinggi kuasanya daripada dirinya. Dia tidak perlu berdoa kepada yang lebih maha kuasa di atas dirinya, sebab dialah yang penguasa itu. Tidak ada satupun hakikat atau esensi atau pribadi atau entitas di luar dirinya yang melampaui kuasanya. Tidak ada. Itu disebut Maha Kuasa. Azizil Wahhab. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Pemberi, bukan diberi. Begitu saudara. Silakan. Baik, artinya kalau saya simpulkan, kemahakuasaan itu tidak terbatas ya Bang Suma? Iya. Kekuasaan itu kan tidak terbatas. Oke, setuju ya teman-teman, dengarkan ya. Tidak ada yang membatasi kuasanya. Tidak terbatas. Yes. Baik. Yang kedua, poin ini saya dapatkan. Yang kedua, tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Betul tidak? Benar sekali. Ya, sepakat ya? Baik. Yes. Teman-teman, inilah sebuah diskusi yang nyambung ya.
Jadi kita mencoba membangun dialektika yang bagus. Nah, kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya, ya, Maha Kuasa, adil, kasih, ya, itu tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat bergeser dari pribadi Allah itu. Ya, kalau adil bisa bergeser dari pribadi Allah, dia bukan Allah yang adil. Demikian juga kalau Allah kasihnya bergeser dari pribadi Allah itu sendiri, maka dia bukan Allah yang maha kasih. Demikian juga jika kekuasaannya dibatasi, maka dia bukanlah Allah yang maha kuasa. Nah, demikian juga tentang kehadirannya. Kalau kehadirannya dapat dibatasi, maka dia bukanlah Allah yang maha kuasa. Banyak ya jika kita mau kaji yang lain. Tetapi begini ya, Allah itu yang menyatakan dirinya di dalam menciptakan manusia. Ya. Artinya ketika dia menciptakan manusia, yang menurut Bang Suma sebagai makhluk yang paling mulia. Oke, sebagai makhluk yang paling mulia. Tetapi dalam iman Kristen jauh lebih daripada itu. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 menceritakan Allah menciptakan manusia bukan cuma sekedar paling mulia, tetapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lebih daripada itu, manusia menjadi makhluk hidup karena ada nefas atau bagian dari diri Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup dari debu tanah, kemudian menjadi makhluk yang disebut Adam. Itu loh arti kata Adam. Saya kembali pada kemahakuasaan Allah yang sudah dikatakan oleh Bang Suma lewat rumusannya tadi, bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi. Nah, apakah Bang Suma bisa mencapai Allah dengan pikiran Bang Suma? Kita berbicara kemahakuasaan Tuhan ini kan. Kemahakuasaan Ya, terus kenapa lari kemana-mana? Bang Suma bisa menjangkau Allah itu yang tidak kelihatan dengan pikiran Bang Suma? Kita tetap bicara masih konteks kekuasaan. Kita berbicara mengenai Silakan. kemahakuasaan Tuhan. Berbicara mengenai kemahakuasaan Tuhan, itu jangan kemana-mana, larinya ke kita sebagai manusia. Bukan, Bang Suma. Jangan menakar diri kita ini dengan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan. Ya. Oke, kecuali Bang Suma berani mengatakan tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan. Kalau Bang Suma berani menyatakan ya saya bukan ciptaan Tuhan. Bukan begitu. Begitu berpikirnya. Bukan begitu. Nah, jadi bagaimana Bang Suma mau melangkahi pikiran Bang Suma tadi? Pencipta langit dan bumi maha kuasa. Dengan cara apa kemudian manusia bisa menjangkau dirinya? Dengan cara menyatakan keberadaannya di setiap penjuru. Al-Quran saya mengajarkan itu. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya, bukan dia menjadi ciptaan. Kalau saya belum membahas dia menjadi ciptaan, Bang. Jangan loncat dulu. Nah, kita bahas tentang Anda hubungan sudah lari, manusia. Anda lari ke saya, tapi ketika saya lari ke begini, Anda nggak mau. Bukan Anda begitu, lari Bang ke Suma. saya, Kita kan giliran berbicara saya lari ke tentang Anda kekuasaan yang nggak tak mau. terbatas. Iya, saya sudah mengatakan kita mau timpa-timpa begini, Bang Suma. Bahwa kita Tuhan timpa-timpan aja. Bahwa Tuhan saya maha kuasa. Apakah akal saya mampu menjangkau? Pencipta langit dan bumi menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya, maka saya sebagai manusia yang tidak bisa menjangkau hakikat Tuhan itu seperti apa wujudnya, maka saya cukup melihat ciptaannya, maka saya sudah sampai kepada keadaan di mana saya tahu bahwa Tuhan saya itu ada. Tuhan saya tidak turun menjadi burung, Tuhan saya tidak turun menjadi pohon. Jangan dulu begitu, Bang. Tuhan saya Konteks tidak turun menjadi dulu, kucing. Konteks Tuhan saya pada tidak turun menjadi Allah jentik dan manusia. nyamuk. Tuhan saya Jangan, tidak Bang turun Suma. menjadi manusia. Tuhan saya cukup Bang Suma, kamu menyatakan melakukan keberadaannya
melalui Aduh. ciptaan. Itulah Tuhan yang Maha Parah nih Kuasa. diskusi begini. Nah, sekarang saya balik kepada saudara. Bang Suma, dengar Bagaimana dulu. konsep Jangan Maha selalu Kuasa? melakukan red hearing. Bang Suma, Bagaimana selalu cara Anda melakukan menjelaskan falasi di kepada sini. saya, Red hearing. Yesus Tuhan Kamu tahu Anda apa yang itu disebut Maha red Kuasa hearing? itu gimana? Kamu tahu apa yang disebut falasi? Bagaimana sih kamu ngoceh terus? Bagaimana Anda Nggak bisa begitu bisa diskusi. Jangan menjelaskan tantrum, Bang kepada Suma. saya? Bagaimana Kamu Anda takut bisa kalau menjelaskan setannya. kepada saya? Bung, bagaimana Anda Fokus menjelaskan dulu ke Bang Suma saya? ya. Arahkan. Fokus Anda sudah ya, pada pikiran Anda. saya menerima pertanyaan Anda sudah 2 kali. Fokus Bang. Sekarang Fokus. saya bertanya kepada saudara. Enggak. Bagaimana kita berbicara, entar dulu Bang. Bagaimana Anda Kita menjelaskan nyamakan anak Maria persepsi itu Maha dulu Kuasa? Bang tentang Allah itu. Entar dulu. Makanya kalau kamu tidak kita bawa dari awal, tidak ada kronologisnya, sampai ayam tumbuh gigi pun kamu tidak akan pernah memahami. Bagaimana cara Makanya anak dengarkan. Maria Anda bisa katakan Maha Mau Kuasa? mendengarkan Silakan. atau mau timpa-timpa? Ya. Kamu tahu Saudara, Allah itu ada. jelaskan aja imanmu. Jelaskan imanmu, jangan berlebay ria. Bagaimana kamu nggak tahu dengan Anda Allah kamu kalau menjelaskan seperti itu ya? anak Maria Kamu nggak itu bisa Maha memberikan Kuasa? pemahaman tentang Allah kamu, Zuma. Mau diskusi bagaimana kita kamu red hearing terus, membangun falasi terus di komal saya. Coba dong, saya mengharapkan dialektika yang bagus. Jangan kamu loncat-loncat kodok gitu loh. Kalau kamu tidak mendengarkan dengan baik ya, kita tidak runut. Yang mendengarkan di sini pun akan kebingungan semua. Karena kamu mencoba langsung strike kepada Yesus, sementara kamu tidak tahu kenapa Yesus itu dikatakan Allah yang menjadi manusia. Ayo, saya bawa dulu kamu pada tentang kata Allah itu. Jangan mengingkari Bang Suma. Saya tahu taktik kamu. Saya sudah hafal pola kamu. Ya. Saya sudah Kita hafal bahas pola kamu. tentang Tuhan Maha Kuasa. Tentang Allah. Oke. Kamu sudah setuju bahwa Allah kemahakuasaannya tidak dapat dibatasi. Tetapi saya mau tanya dulu. Kalau kamu tanya tahu dia lagi. ada, dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lah, karena konteks ini kamu tidak jelas, Uma. Kamu kabur. Tinggal Anda jelaskan Kamu mencoba. Yesus anak Maria Maha Kuasa itu gimana ceritanya? Hah? Teman-teman ya, Gimana saksikan ya, ceritanya red bagi hearing-nya Bang Yesus Suma itu ya. Maha Kuasa? Loh, Ya. ini pertanyaan serius. Red hearing-nya dia Bagaimana? Kamu Bagaimana? tahu apa itu red hearing, Bang Suma? Astagfirullahaladzim. Kamu ngerti apa itu red hearing? Ya Karim. Ini yang kamu lakukan, Bang Suma. Kamu melakukan falasi terus. Kamu Apa? menghindari pada pokok yang mau dibicarakan. Kita berbicara Apalah. tentang Allah dulu, kamu langsung loncat kepada Yesus. Bagaimana kamu mau paham Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Kalau keberadaan Allah kamu mau mengingkari. Bahas dulu tentang kemahakuasaan Allah. Pelan-pelan kita akan bawa kepada Yesus yang manusia, tetapi juga dia Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Bagaimana ceritanya? Kalau kamu loncat, maka akan hilang benang merahnya. Semua akan bingung mendengarkan itu. Kenapa kamu menghindari hal ini, Bang Suma? Apa Dari loh? awal kita berbicara, kamu selalu melakukan red hearing. Kalau Pendeta kamu apaan mencoba, ya, kamu dari tadi hanya menyela terus saya, Pak, Suma. Tuhan itu Maha Saya Kuasa, tidak- titik. Tuhan kami Allah SWT sudah oke. Maha Kuasa, titik. Cara Tuhan Kamu kami saya menyatakan manjakan, oke. kuasanya adalah Al-Quran Surah Fussilat ayat 53 menyatakan dirinya melalui perantaraan ciptaan, menyatakan keberadaannya dan kuasanya melalui ciptaannya. Sekarang bagaimana Tuhan Anda menyatakan Sudah. dirinya Sudah, kamu sudah Maha jawab. Itu kan Kuasa? saya tanyakan. Silakan. Ntar dulu. Nah, Saya pikir bagaimana ada cara perkembangan Anda ya, kamu cara berdiskusi ya. membuktikan Tuhan Ntar Anda dulu, jangan Maha dicela. Kuasa? Saya lihat teman-teman ada kemajuan juga ada langsung mau berdiskusi ya. Oh, Dia menjawab. Bagaimana Cuma, cara saya tidak Anda melayani kamu. membuktikan Langsung kemahakuasaan saya- Tuhan Anda? Ultimate yang terakhir ya. Kamu saya harapkan berdiskusi secara baik, ya elegan, ya jangan loncat-loncat. Sudah, kamu sudah jawab itu yang saya Bagaimana- suka. Ya, Ya, sekarang giliran Anda Kamu sudah menjawab. jawab. Kalau Itu yang gitu, suka, ya. bagaimana cara Bentar, Anda dengarkan. membuktikan Tuhan Anda Maha Kuasa? Silakan. Saya dengar. iya, baik. Oke, dengarkan ya teman-teman. Jadi Bang Suma tadi mengatakan bahwa Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas.
Oke, kalau dia menyatakan diri, kekuasaannya, cintanya, keadilannya, kasihnya kepada manusia, bisa tidak? Bisa. Nah, oke, setuju ya. Nah, sekarang Setuju. bagaimana dia menyatakan itu? Apakah hanya mengatakan, manusia saya mengasihi kamu, dan kamu mengatakan, ya Allah saya mengasihi kamu? Dengan cuma sebatas mengutus itu? ciptaannya berupa nabi dan rasul. Oke, silakan. Ayo. Di mana? Hah. Silakan, di mana dinyatakan Apanya? di dalam kitab kamu? Allah itu Maha Kasih. Contoh, Silakan. ketika Allah menjelaskan di dalam Silakan, di kitab Al-Quran, kamu. Inna mathala Silakan. Isa indallahi kamathali Adam. Dengar dulu. Ketika Nabi Isa alaihi salam diciptakan lalu diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Saf ayat 6. Jadi Tuhan saya yang Maha Kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah untuk mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel bagaimana cara jalan menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cara Tuhan saya yang Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Nah, sekarang bagaimana Tuhan Anda Zuma. menyatakan kuasanya? Fokus dulu. Saya kan menjawab. Bagaimana Fokus cuma, jangan Tuhan lari. Anda? Jangan Bagaimana? lari. Tadi kan kita berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengasihi. Ya, Anda sudah adil, bertanya ke ya. saya sudah Kamu jawab. lari gitu loh. Sekarang saya Kamu bertanya ke bicara pada Anda. kelahiran Isa. Nggak nyambung ini. Bagaimana cara Anda Aduh. menjelaskan Tuhan Anda Maha Kuasa? Jawab. Teman-teman, ini ya, nggak teman-teman, nyambung nih curhat semua aja. dari kemarin-kemarin begitu. Kan giliran saya yang kita bicara bertanya. tentang kemahakuasaan. Iya, kamu udah motong, tetapi jawab juga nggak nyambung. Saya sudah Bahwa kepada menjelaskan Isa. tentang Tuhan saya, apa-apa. Bang. Sekarang Tuhan Anda jelaskan Saya kemahakuasaannya tadi, apa? teman-teman dengarkan kan pertanyaan saya. Di mana di dalam kitab kamu menyatakan bahwa Allah itu Maha Kasih? Ya Sebagai Allah, wujud ya. Maha Kasihnya dia nyatakan di mana? Itu kan pertanyaan saya tadi, Bang Suma. Kenapa sih kamu mau lari-lari? Anda Saya tanya A, kamu menyembunyikan, jawab B. Anda Kamu nggak menyembunyikan, fokus. Anda menyembunyikan Tuhan Anda jadi manusia karena kasih, betul? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan, Kamu jadi ahli nujum tiba-tiba sehingga ia menganugerahkan anaknya, ya kan? Itu kan yang Anda ingin jual kan? Cuma Benar? Benar? tiba-tiba kamu jadi ahli nujum di sini. Benar? Udah tahu gitu loh pikiran saya. Dan begitu dia Kamu udah menjadi jadi Tuhan, anaknya, Bang Suma. dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Itu Tuhan Anda yang Anda Ditanya katakan Maha A, Kuasa. jawab B. Tuhan Anda tidak Maha Katanya Kuasa. juara lintas kampus, Sebab juara lintas Tuhan kampus. Anda tidak tapi bisa diskusi nggak menahan nyambung rasa begini. ngantuk. Tuhan Anda tidak Saya bisa tanya di menahan manakah Maha rasa Kasih Allah, lapar. dijawabnya lain. Tuhan Anda ketakutan, Tuhan Anda was-was, Tuhan Anda diberi kekuatan oleh malaikat. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan tentang Tuhan Anda yang Maha Kuasa? Ayo, Dari gimana cara awal Anda? red hearing terus. Ayo, bagaimana Semua Anda bisa ini menjelaskan kepada melakukan saya? falasi terus. Coba, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya Tuhan Anda Maha Kuasa sementara dia nggak bisa menahan rasa lapar? Juara debat lintas kampus. Tetapi pola diskusinya Cuman bisa bertanya, kalian cuman bisa curhat begitu. Cuma. Oke, nggak Curhat apa-apa. doang. Saya lihat inilah kamu ya. Ya, silakan. Oke. Bagaimana cara Kamu Anda yang- menjelaskan kepada saya nggak bicara Tuhan curhat. Anda yang Maha Kuasa, tapi Saya dia mengajak. melawan rasa ngantuk aja nggak bisa? Silakan. Cuma. Coba perbaiki gaya diskusi kamu ya. Bangun dialektika yang bagus supaya kita nyambung. Pendeta kok begini? Ya. Kamu begini, teman. Saya terlalu Ya, aku menjakan pula kamu yang di sini. disuruh perbaiki ke. Ya, oke. Saya karena nggak nyambung. Coba kamu rewind lagi. Saya tanya tentang Allah yang Maha Kasih. Kita sudah sepakat tadi. Ketika saya bertanya itu, kamu jawab, oke, silakan, itu hak kamu, iman kamu, mengutip dari Quran dan bawa tentang kelahiran Yesus. Tetapi tidak pada konteks pertanyaan saya kan? Kamu melakukan hearing terus. Kamu ngerti apa itu hearing?
Kamu menghindari ya dari topik Kamu ya dan membawa pada, dengar lu Bang Suma, saya menjelaskan, lari pada pembahasan yang sebenarnya ya. apa Itu seperti anjing pelacak ya, yang tujuannya untuk, dengarkan, saya umpamakan ya, itu seperti anjing pelacak ya, dia melacak, contoh untuk melacak narkoba, itu fokus daripada anjing itu. Tetapi kamu mencoba mengalihkan dengan ciuman bau-bauan yang lain, bukan kepada narkoba, contoh. Begitu juga dalam diskusi saya ini ya, bersama kamu melakukan reading. Saya mencoba bicara tentang Arema Kasih, tetapi kamu ngomongnya tentang kelahiran Isa. Nyambungnya kamu. Aduh, sakit jiwa pendetanya, gila. Aduh, naik di atas tempatnya, diundang ke atas, kirain apalah. Gak ada isinya, teman-teman. Gak ada isinya. Berbicara mengenai kemahakuasaan Tuhan. Tidak bisa dia, mau gimana mau menjelaskan orang Tuhannya melawan rasa ngantuk aja nggak bisa. Ya kan? Ya. Rasa ngantuknya nggak bisa dilawan. Rasa laparnya nggak bisa dilawan, malah mau bahas kemahakuasaan Tuhan. Mending dia bahas ini, Alpha Omega. Waduh, teman-teman sekalian, malah dia bahas entah kemana-mana perginya pembahasannya. Ayo teman-teman yang lain, meski jemaat, yang penting dia tidak seperti pendeta tadi. Silakan. Halo. Semangat malam. Selamat pagi. Pagi juga. Dari Kristen. Mati bija. Halo Bang Juma. Halo. Dari Kristen abang. Halo. Iyalah, tadi saya Bang. Dari Kristen kah? Iya betul. Tadi Buka saya. kameranya. Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masuk tema bang. Kenapa? Alpha Omega. Masuk ke tema Ya, Alpha tadi saya Omega itu jelaskan apa banyak. maksudnya itu? Tadi saya udah jelaskan itu? ke Abang. Apa itu Alpha Omega? Saya jelaskan ke Abang juga, sampai kiamat juga Abang tidak akan paham. Apa? Abang tidak akan Enggak, saya mau paham. bertanya sebenarnya ilmu yang kubutuhkan. Alpha itu Iya. apa? Enggak, kita lanjutkan yang tadi Abang bilang, Yesus itu dijual dengan mie goreng. Agama. Ya kan? Ya memang gitu. Memang itu faktanya gitu. Enggak ada fakta. Abang silahkan buktikan faktanya di mana. Faktanya, Anda ngerti nggak misionaris itu? Anda paham nggak ada yang disebut misionaris? Nggak mau males yang ada emosi. Ada nggak Anda pernah mendengarkan kristenisasi? Program kristenisasi itu ada nggak? Itu berbeda. Faktanya berbeda, Abang. Kristenisasi itu. Itulah yang kristenisasi saya itu- maksud. Itulah yang saya maksud. Bagaimana mengkristenkan orang dengan cara apapun. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Paulus dalam kitab saudara 1 Korintus 9. 1 Korintus 11 nomor 1, jadikanlah aku sebagai teladan. Orang Kristen harus meneladani cara kristenisasi yang diajarkan oleh Paulus. itu wajib. Nah, tidak- itu tidak Anda ada tawar akui. menawarnya. Itu Anda sudah Iya. akui. Nah, itu sudah Iya, Anda akui. itu saya akui, tapi Nah, ya sudah. saya akui Sudah. untuk diri saya, tapi saya tidak bisa contoh kayak tadi abang bilang menjual agama dengan mie goreng, itu salah. Oh, itu cuman salah satu trik aja. Itu trik yang dilakukan oleh gerakan kristenisasi. Hamilisasi Oh, juga bukan. ada. Bukan. Bukan, itu abang salah memahami terkait dengan hal itu. Abang salah memahami terkait dengan hal itu. Anda Makanya saya bisa bilang, baca. abang kalau Anda bisa baca
1 Baca apa? Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 23 atau 22. Coba abang bacakan, biar saya jelaskan ke Ya. abang. Saya yang baca, Anda yang jelaskan gimana ceritanya ini. Kalau saya sudah tahu artinya, dan saya tidak. Silakan, Abang- silakan. Kalau Anda sudah tahu, baca. silakan jelaskan. Omong kosong, mulut besar. Coba jelaskan. Jelaskan apanya? Lu pengikut Paulus inilah suka sekali nipu. Anda katanya sudah bukan. paham. Kita itu bukan pengikut Paulus, kita itu hanya apa apa? namanya? Apa itu? Jadi begini, Apa? kami itu tidak pernah menjual agama kami untuk untuk yang tadi abang maksudkan itu loh. Begitu. Agama Jadi Kristen itu melakukan apa saja untuk mengkristenkan orang. bukan. Menjajah dilakukan untuk mengkristenkan orang. Itu Hamilisasi itu dilakukan itu untuk abang salah mengkristenkan orang. mengartikannya. Semua pola Itu abang salah dilakukan mengartikan. mengikuti apa yang Paulus ajarkan kepada kalian. Makanya aku bilang baca 1 Korintus 9. Yang saya tadi bilang, saya ingin mau lanjutkan yang tadi itu yang abang bilang agama dijual hanya Dan dengan itu mie goreng. contohnya, itu contoh yang dipraktekkan oleh Paulus. Apakah pada saat itu sudah ada mie goreng? Pada saat zamannya itu? Belum ada, yang ada cuma teh goreng. Itu bahasa ngeledek abang itu tidak Loh, kami tidak ajarkan hal-hal seperti itu. Anda bertanya apa itu? Saya katakan kepada saudara, pola yang dibangun oleh orang Kristen dalam mengembangkan kemudian agamanya itu pola yang diajarkan Paulus, dan kalian harus meneladani itu. Sekarang saya mau 1 Korintus 9, 1 sekarang Korintus saya mau bertanya ke abang 9. Sekarang saya mau bertanya ke abang ini, boleh nggak saya bertanya? Giliran bertanya kenceng kali. Apa? Apa bang? Abang ini Kristen Pertanyaannya. abang Kristen apa Muslim? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Kata siapa Yesus Muslim? Saya barusan. Loh, kenapa anda? Kenapa anda tertawa? Kenapa anda Saya tertawa? tertawa. Muslim Saya itu apa tertawa. rupanya? Muslim itu apa? Enggak, saya bertanya. Yang abang Muslim abang itu topik apa? abang ini Muslim itu apa? Nggak Apa ngerti dia tertawa. Orang gila berarti. Anda gila berarti. Anda tertawa tapi anda nggak tahu apa yang anda tertawakan. Muslim Abang itu bilang abang apa? Muslim itu apa? saya yang bertanya ke abang. Abang bahas ini itu dasarnya apa? Jadi tadi anda tertawa pukul jidat itu karena anda bodoh atau apa? Ya saya bodoh kan memang abang punya omongan itu yang membuat saya jadi bodoh. Yesus Muslim, bukan Kristen Yesus itu. Sejak kapan Yesus itu Kristen? Yesus itu Muslim yang taat. Malah Yesus di dalam kitab saudara disebut orang soleh, anak soleh Yesus itu. Bukan Kristiani dia. Paham? Mana ayat berapa? Kau ini Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Apa? Masih mau Soleh datang itu. besok? Apalagi? Soleh itu apa? Soleh itu apa? Itu seseorang yang penuh kasih, bang. Soleh penuh kasih matamu. Soleh Iyalah. itu orang yang melakukan ketundukan terhadap perintah-perintah Tuhan Allah. Itu soleh. Itu kan dia mempunyai kasih, bang. Kasih apa pula kasih? Tidak ada di situ. Kasih Yang itu disebut kasih. soleh. Soleh adalah orang yang taat melakukan perintah Allah. Itu orang soleh. Yesus orang soleh. Nah, tertawa lagi, mulai tertawa lagi. Kutanya dulu, saudara. Yesus itu Ya. Kristen atau Yesus itu orang soleh atau dia Kristiani? Baik. Nah, Yesus itu Kristen. mana dalilnya? Dan Buktikan kalau kalau dia itu- buktikan kalau kalau dia itu- Kristen. Buktikan kalau dia Kristen. Saya tidak bisa membuktikan ke apa. Bagaimana cara saya membuktikannya? Iya.
Bagaimana cara saya membuktikan? Anda mengatakan Yesus Kristen, tapi Anda nggak bisa membuktikan, berarti Anda bodoh. Saya itu Sampaikan ke anak Anda kalau Anda itu bodoh, dan dia adalah anak gadis yang sangat rugi memiliki bapak sebodoh Anda. Tahu yang bodoh. Itu bapakmu bilang, bapakmu bilang Yesus itu Kristen. Kau ada otak membahas Bapakmu bilang Yesus itu Kristen. Abang harus banyak belajar lagi. Abang Anda harus banyak mengatakan belajar Yesus lagi. itu Kristen. Saya minta Abang dalil. tidak- Anda nggak ada dalil. Berarti Anda dalilnya. Mana? Dalilnya. Mana? Dalilnya. Ya, Dalilnya. Yesus Kristen mana dalilnya? Abang dalilnya adalah abang tidak punya hak dan kewajiban untuk membahas Itu agama namanya orang lain. botol. Nah, itu abang juga botol. Karena apa? Iya, Apa? Abang Anda membahas mengatakan agama orang. Anda mengatakan Yesus itu Kristen, tidak ada dalil, berarti Anda Saya tidak menyatakan botol. itu. Saya tidak menyatakan itu. Abang yang Anda menyatakan. mengatakan tadi Yesus itu Kristen. Saya Rugi percaya. anak Anda itu. Hei, Saya percaya. anak Anda Dia itu keyakinan rugi. saya. Anak Anda itu rugi, punya bapak sebodoh Anda, rugi dia. Nggak mungkin sorry ya. Karena kau sama-sama bodoh Anda sama ini- bapakmu. Sama kau Anda ini botolnya bapakmu. Saudara Botol apa, mengatakan, Botol saudara apa? mengatakan Yesus Botol itu aqua. Kristen. Hei, Botol aqua. botol, bodoh dan Botol tolol. aqua. Saya mengatakan Botol Yesus aqua itu yang- Muslim, dalilnya ada. Mengatakan botol Yesus aqua. itu soleh, dalilnya ada. Botol Anda aqua mengatakan yang Yesus minum Kristen kencing. tanpa ada Botol aqua yang botol, minum tanpa ada kencing. dalil. Itu namanya botol. Botol aqua yang minum Itu kencing. namanya botol. Daripada makan babi. Iya. Enak, daging enak. Itu salah satu Sekarang daging mana yang paling enak. mana perintahnya di Bible Anda larangan minum kencing onta? Tunjukkan kepada saya. Saya tidak bilang minum kencing unta. Saya tidak bilang minum kencing Enggak unta. apa-apa, saya yang bilang. Sekarang dalilnya ada di kitab Anda. Jangan makan babi. Kenapa Anda makan babi? Karena Anda Oh, botol. Itu daging paling terenak sedunia, Bang. Nah, Cobain Tuhan sekali-sekali. Tuhan mengharamkan atau menghalalkan babi itu? Nggak ada nggak ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia bodoh. ini. Nggak mau kalah kan dengan cara-cara aja Anda ini. Anda Cara-cara ini. mengatakan Tuhan menciptakan, Nggak bisa. padahal dalilnya sudah sangat bisa, jelas. Bang. Di dalam Diskusi kitab Anda itu- sendiri Yesus diskusi mengharamkan itu- babi. Yesus mengharamkan Diskusi babi. itu bukan begini caranya, Bos. Yesus Itu bukan mengharamkan begitu. babi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Saya daripada Anda bagus cara bicaranya tapi botol dan menipu orang. Anda mengatakan Yesus Kristen, mana dalilnya? Saya menipu siapa? Anda mengatakan Menipu siapa? tadi Yesus Kristen, itu menipu. Iya, jelas. Nah, Itu mana jelas. dalilnya? Itu jelas. Mana dalilnya Yesus Kristen? Dalilnya itu saya tidak bisa menjelaskan ke abang karena saya Ya, tidak itu menjelaskan namanya ke abang. bocol, bocol. Dalilnya itu saya tidak bisa B-O-T-O-L, menjelaskan goblok. ke abang karena abang tidak paham karena abang bukan Kristen. Itu namanya B-O-T-O-L, bacanya goblok. Botol aqua. Nah, itulah Botol dia. aqua. Anda mengatakan Yesus Kristen, tidak ada dalil. Rugi anak Anda itu rugi. Anak Anda itu saya malu. percaya firmannya. Dalilnya itu saya percaya firman Anak Tuhan. Anda itu malu punya bapak sebotol Anda. Kenapa pakai anak-anak saya? Kenapa Anak Anda itu saya? botol. Anak Anda itu Hah? malu punya bapak botol. Anda mau berdiskusi, Anda mau berdiskusi, tapi Anda tidak bisa menguasai teorinya. Teori apa? Teori botol. Buktinya Anda ini udah keluar dari teori yang Anda mau Teori bahas. apa? Anda Anda mau mengatakan diskusi, saya tapi kembali tidak- ke Alfa Omega. Apa Anda mengatakan kita kembali saja yang tadi? Bagaimana Kristen disebar dengan Indomie? Giliran kita ikuti alurnya, sekarang mau kembali ke tema. Buktikan faktanya kalau Kristen itu disebarkan dengan Indomie. Faktanya memang begitu. Buktikan faktanya. Faktanya memang begitu. Kalau ada bencana alam, misionaris turun. Tunggu ini. dulu. Ini. Misionaris turun ke situ, ngumpulkan orang-orang itu lalu dibaptis. Itulah Kristen. Saya tangkapi abang.
abang ya, saya tanggapi abang. Silakan. Abang bilang kalau ada bencana alam, misionaris turun lalu memperkosa orang. Iya, begitu juga kalau ada penjajahan, misionaris turun bersama dengan penjajah. Dengar saya kasih tahu, abang. Dengar dulu, dengar. Saya kasih tahu. Kami memberikan bantuan kepada orang itu, kami tidak pernah mengatasnamakan agama. Kata siapa spanduknya lengkap? Kata saya. Spanduk lengkap. Jangankan kemudian orang kena musibah bencana, di hotel-hotel aja Bible disimpan di kamar-kamar hotel. Untuk apa itu? Di mana? Untuk apa? Di mana? Mungkin apa yang seperti itu kalau kami Bible dicetak dengan menyebut nama Alkitab itu untuk apa? Tuhannya umat Islam masuk di Bible dengan disebut Allah itu untuk apa? Abang, saya mau tanggapi abang, tapi abang malah membahas yang lain lagi. Bagaimana saya mau tanggapi abang? Bukti bahwa agama Anda itu disebarkan lebih mahal Indomie malah. Enggak, saya mau tanggapi abang, tapi abang malah membahas yang lain. Tidak, saya masih relevan itu. Saya katakan Relevan saking kemana? murahnya agama. Dengar, saking murahnya agama Anda itu, saking murahnya agama Anda, Theos Anda ganti menjadi Allah. Tuhannya umat Islam Anda Agama pakai. kami itu mahal bang, agamanya itu Nenekmu mahal. Saya tidak kiper. berbuat agama. Mahal apanya? Agama kita itu mahal bang. Apanya yang mahal di agama Anda itu? Iman itu adalah Saking murahnya, kitab Anda itu tidak punya pendirian. Tuhan Anda itu Theos. Tuhan Anda saya Theos. tetap pendirian saya karena saya dari rahim ibu saya udah Kristen dan sampai hari ini saya Kristen bang. Saya percaya itu. Iya, karena agama Kristen itu agama yang paling nikmat. Tidak ada perintah, tidak ada perintah Agama wajib yang di mengasihi. dalamnya. Mengasihi sesama apa? manusia. Coba kasih saya bukti agama Kristen itu mengasihi. Satu aja. Saya ingin tahu yang mana itu. Satu aja. Ayo, Satu. Apa? Satu. Saya tanggapi abang yang tadi abang bilang ketika bencana misalnya setiap ada kejadian bencana atau musibah kami membantu orang itu tidak pernah membawa nama agama. Tunggu, agama kasih tadi itu buktikan kasihnya agama Kristen itu apa? Coba saya mau tahu. Apa? Kasih itu adalah mengasihi sesama manusia. Iya, sebagai apa Tuhan. buktinya? Apa buktinya agama Kristen itu mengasihi sesama manusia? Apa artinya? Apa buktinya? Apa saya harus tunjukkan ke abang kalau saya mengasihi abang? Apa buktinya? Buktinya saya mengasihi abang? Apa buktinya? Buktinya saya mengasihi abang? Apa itu? Semua orang bisa mengklaim kalau cuman begitu doang. Wah. Namanya bahasa kasih itu. Bahasa kasih itu tidak bisa saya buktikan ke abang. Coba. Mana kasih di Kristen? Aku mau lihat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kasih di Kristen itu yang apa? Mana? Ini. Apa? Bagi-bagi kondom bocor. Yang sehari-hari itu tidak mengganggu orang lain. Yang mengganggu dengan mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible itu siapa? Kapan? Gimana? Kapan? Buktikan faktanya. Sekarang Biblemu kau sebut apa? Saya jelasin ke abang nggak paham. Agama yang paling usil dengan agama orang itulah agama Kristen. Ya, enggak sadar dia kan? Enggak sadar dia. Enggak sadar dia. Enggak sadar dia. Aduh ampun. Yang nggak sadar saya apa abang? Nah, sekarang begini. Coba. Enggak. Saya mau tanya abang dulu. Abang tadi bilang apa? Agama yang paling usil dengan agama lain itulah agama Kristen. Dipaksa dia tertawa. Dia sangat memaksa diri yang ketawa, teman-teman. Memaksa di saya. Akhirnya tenggorokannya kering. Abang lihat nggak? Abang lihat di media-media. Saya nggak abang berbicara seperti itu.
Nah, kenapa dia ini? Abang lihat gak di media-media Muka sih apa biawak. berbicara dia seperti itu? Abang lihat gak di media-media? Dengarkan saya. Enggak, abang Saya lihat mau gak di tanya. media-media apa sehingga apa berbicara seperti itu? Saya katakan kepada saudara, agama yang paling usil dengan agama lain itu agama Kristen. Itu yang saya tidak tahu sampai gitu Mau- tutup ini bang. Ya, saya mau Saya tidak tahu bukti, sampai gitu mau tutup bukti. nih. Iya, nggak apa-apa. Mau bukti kan Anda sendiri yang cium di situ. Mau bukti? Mau bukti nggak? Mau bukti nggak? Itu anaknya pingsan gara-gara cium kentut. Mau bukti Kan sakit nggak kalau agama Anda itu sih? karena abang ngomong itu. Iya, sekarang mau bukti nggak kalau agama Anda usil? Coba buktikan. Buktikan. Oke. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Enggak, buktikan. Jangan bicara itu Itu lagi. buktinya. Buktikan. Itu buktinya. Kitab yang Karena dibawa sehari-hari. oleh Belanda. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda, kenapa Anda menyebutnya dengan sebutan Alkitab? Kenapa dinamai Alkitab kalau tidak usil dengan Islam? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kenapa Bible, surat-surat Saya tidak masuk ke ranah itu. masuk Saya ke tidak masuk ke Indonesia? ranah itu. Kenapa disebut Saya tidak masuk Alkitab? ke ranah itu. Kamu masih mau tertawa? Masih mau tertawa? Masih. Ah, silakan kau tertawa. Ah, silakan. Saya mau lihat. Tertawa. Coba. Enggak, abang bilang Kitabmu dengar. Agamamu adalah agama yang paling usil di dunia. Hah. Malu kau kan? Malu, maksa tertawa. Tuhanmu Theos. Hah? Masuk ke Indonesia mengambil nama Tuhannya umat Islam. Kamu sembunyikan dengan menyebutnya Allah. Kitabmu Biblika, tak Biblia, Biblos. Masuk ke Indonesia kerubah menjadi apa? Alkitab. Semua istilah kau ambil dari Al-Quran. Agamamu sangat usil. Ada lagi tuh disebut kitab Wahyu. Wah, mantap sekali. Ada lagi kata ilahi. Wah, ada lagi kata kalam. Wah, ada lagi Injil lagi. Abret. Ada lagi Roh Kudus lagi. Diambil istilah-istilah dari Islam. Agama kau sangat usil terhadap agama orang lain. Kenapa nggak pakai istilah-istilahmu saja? Istilah Yunani. Hah? Betul-betul agama yang tidak punya harga diri. Ayo silakan saudara non muslim naik ke atas. Tapi jangan yang bodoh. Ya, yang sedikit agak berisi, tapi ada nggak ya? Aku rasa nggak ada lagi. Gak ada ilmu kan? Keluar dari mulut tak ada apa-apa. Dia pamer kentut, dia cium sendiri. Bahlul. Banyak permintaan teman-teman dinaikkan tapi nggak ada yang tembus. Oh, ini satu. Halo, semangat malam. Selamat malam, saudara. Teladak, selamat malam. Ayo, saudara dan muslim, ajukan permintaan hadap saya dengan ilmu. Oh, Halo, semangat malam. Calasono. Kenapa Ki Bos? Kok emosi? Santai aja. Sundala Telasono. Emosi nih Jangan begitu Bos. Diskusi aja kita bosku. Buka kamera. Boleh pilih tema silakan. Silakan.
Jangan maki-maki, bos. Santai aja tuh. Telasono. Dalam bentong. Kongkong. Tuhanmu punya itu kan? Telasono. Jangan kau sebut alat kelaminnya Tuhanmu, jangan. Telasono Sunda. Jangan kau sebut, jangan. Itu kelamin Tuhanmu terbawa-bawa. Tidak boleh kau sebut. Jangan kau bilang begitu, karena Tuhanmu dibilang anak zina oleh orang Yahudi. Palukan. Jangan bilang begitu, karena Tuhanmu pernah curi keledai. Jangan, dah bagus. Diskusi aja yang baik. Jangan. Hari ke-8 nonotnya Tuhanmu dipotong. Hai, jangan. Jangan kau begitu. Emosi itu tidak bagus. Diskusi aja, hadapi saya dengan ilmu. Yuk. Ayo, buka kamera. Kau pakai celanamu dulu. Buka kameramu. Silakan hadapi saya dengan ilmu. Yuk. Jangan kau sebut kelaminnya Tuhanmu. Jangan. Gak malu kau? Sebut-sebut kelamin Tuhanmu gak malu? Hey! Jangan begitu. Bicara kotor itu namanya. Apakah itu didikan gereja? Anakku yang ganteng. Jangan kau begitu, anak ganteng. Jangan kau emosi. Istighfar kau, istighfar. Coba istighfar dulu. Halo, selamat malam saudara Grace. Halo. Halo, selamat Grace. malam. Iya, dari Karisten. Bukan Kristen. Iya, Karisten. Saya menyebutnya Karisten. Salah Silakan. lah. Bukan Kristen. Kalau penyebutan itu aja salah, bagaimana kalau orang kau bilang Tuhan? Penyebutannya Silakan, saja salah. Bagaimana kamu pintar? Kamu bilang kamu pintar. Tapi Kalau penyebutan saja sudah aja salah. Anda penyebutan tidak huruf punya aja malu. Anda protes. Sampai Tapi hari ini anak Anda orang tidak kau punya bilang malu. Tuhan. Maria melahirkan, kau bilang yang dilahirkan Tuhan. Anda bodoh tapi tidak punya malu. Berarti ketika Anda melihat bodoh, Maria melahirkan, kebal, tapi tidak punya malu. Bagaimana itu, Bang? ayo diskusi. Kapan Anda maksudnya gitu. terjatuh, nanti baru Abang sadar. Buka kamera, silakan diskusi. Aku dari mulai dulu sampai sekarang tengok Abang ini memang kapanlah Tuhan itu hadir menghukum Abang secara pribadi. Aku memang menantikan itu dari dulu. Iya, benar. Yang ada Tuhanmu takut Abang sama tahu, aku. Abang tahu nanti suatu saat Abang pasti dihukum. Tuhanmu itu takut sama aku. Gak berani dia. Dia Abang hanya jangan berani. takabur, Bang. Abang jangan takabur. Betul. Jangan Wallahi. selalu bangga Tuhanmu dengan itu diri takut sendiri. sama aku. Aku Jangan baca terlalu surah bangga, Yasin. Baca surah Yasin, Tuhanmu Semua itu ada waktunya, terlempar. Bang. Terlempar sampai ke langit itu Tuhanmu kalau dia mendekat sama aku baca Tuhanmu Al-Quran. dan Tuhanku adalah satu. Satunya Tuhan, Bang. Satunya Tuhan. Abang cari makan tapi Bagaimana cari makan mungkin? tapi menghina-hina agama Bagaimana orang. mungkin Carilah Tuhan makan kita uang satu? halal. Jangan menghina orang. Tuhanmu pakai Itu celana baru dalam. benar. Baru hidup benar. Tuhanmu Kau pakai bilang kau sendal. berakal, tapi kau cari uang haram. Itu namanya Uang kau tidak haram? hidup benar. Kenapa kau bilang Kalau saya memang uang agama haram? lebih Saya bagus, bukan pemungut perpuluhan. Dan jangan menjelekkan agama orang lain. Kok saya menjelekkan Benar. pula agamamu? Coba. Orang dengan Buktikan. ajaranmu loh. Buktikan Orang kalau saya dengan menjelekkan agamamu. Buktikan. Ayo. Oh, berkoar-koar, tapi yang kau koar-koarkan nggak benar. Kan kami Coba komplain. contoh. Gitu. Bukan contoh, banyak.
Bahkan kau Contoh. diadukan ke jalur Satu. hukum. Satu. Sampai kau diadukan ke jalur hukum. Satu. Oh, itu gara-gara aku membakar Gara-gara kau menghina agama orang. Enggak, Ngoceh-ngoceh baju dari tanpa misionaris bukti. yang saya Agamamu bakar. agama terakhir, ajaranmu agama terakhir. Kau menyontek, tapi kau bilang kami yang menyontek, kan sudah Oke. lari itu Bisa kita pembicaraan. buktikan? Bisa kita buktikan itu? Tidak ada bukti kau itu bodoh, tapi kau keluar. Tidak ada Udahlah, bukti, udah. kau tidak sekolah teologi ya. Tapi kau Nah, terus keluar. kalau sekolah Malu, teologi Bang, akibatnya malu, apa? Malu bang, malu. Akibatnya Stipar apa kau, Bang, kalau sekolah stipar. teologi itu apa akibatnya? Menjadi manusia yang menyembah tiga Pendeta Tuhan, itu betul? bang 5 tahun bersekolah. Itu punya Apa? sejarah lah. Efeknya apa? Abang itu Efeknya tidak apa? tahu- tidak tahu Efeknya sejarah, apa? Kalau dia tidak sudah tahu- sekolah apa efeknya? Apa manfaatnya? Tidak tahu sejarah lama, tapi keluar-keluar. Malu bang, malu. Malu, Apa bang, malu, kau, Bang. manfaatnya sekolah teologi Jangan Pak Tuhan apa? marah sama kau bang. Betul itu bilang. Udahlah, suruh Cari Tuhan uang ke sini halal, biar yang halal. biar ku sliding. Tuhan mau suruh sini biar ku sliding, gunting. Tuhanmu takut mendengarkan bacaan Qur'anku, karena Tuhanmu makhluk yang berasal dari api. Halo, selamat malam. Halo. Sakit hatimu tiada terobati. Siapa suruh menganut agama penjajah? Sekali penjajah tetap penjajah, tak akan berubah jadi pengasih. Halo, selamat malam semuanya. Jangan naik ke sini kalau masih sakit hati. Tenangkan diri dulu di bawah, sebab saya akan menguraikan kebenaran demi kebenaran yang membuat jantungmu pindah ke dada kanan. Begitu Pak Eko. Tuhan kita sama katanya. Oh, Assalamualaikum. Tuhan kita sama katanya. Ini KW Tuhanmu. Tuhan kita sama. Tuhan pakai celana dalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana abang ini? Saya agama Islam, Bang. Oh, Ya. terus Ada apa-apa? nggak apa-apa, matamu suwe. Kok apa-apa, nggak apa-apa. Ngapain kok kesini? Putar musik lagi. Aku Islam bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus mau ku robek juga mulutmu. Halo, Bang Terus semangat. Halo juga. Halo. Selamat malam, Bang. Malam juga. Apa temanya nih, Bang? Temanya Alpha Omega itu apa? Dari gereja mana abang ini? Katolik, Bang. Oke, buka celananya bang. Kita diskusi. Silakan. Diskusinya apa nih, Bang? Itu temanya sudah jelas kok. Alpha Omega itu apa? Yes. Alpha Omega itu apa sih, Bang? Ya, aku Saya juga dari bingung. Saya dari Katolik nggak paham banget itu Alpha Omega itu apa, Bang? Saya juga nggak tahu apa Alpha Omega, nggak ngerti. Yang ku tahu saya Alpha Tapi Abang Mar. Muslim nggak, Bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim yang taat. Muslim yang taat. Oh, lihat Yuk, bintang jatuh saya, Bang. Lihat bintang jatuh barusan. Nah, doakan apa? Ya, saya doakan semua umat beragama semua selamat lah, baik-baik saja. Iya, bagus Tapi doanya, bagus. menurut Abang itu agama Islam itu sudah agama yang paling benar ya?
Oh, itu tidak diragukan lagi. Silakan Udah buka diragukan kamera. itu, Bang. Buka kamera kita bahas. Karena Yesus Oke, saya mengajarkan. buka kamera, Bang. Saya buka kamera. Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen, Tapi saya bukan gelap, juru Bang. Katolik. Saya di depan rumah ini, Bang. Gelap. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Oke. Tapi menurut Abang Zuma itu agama semua itu cuman Islam yang benar ya, Bang ya? Iya, karena seluruh para nabi termasuk Yesus mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Hindu, Buddha, Kristen, enggak. Semua agama hanya satu yang diajarkan oleh para nabi, yaitu Islam. Shalom. Islam, berarti cuma Islam. Tapi menurut Bang Zuma, kira-kira semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan enggak? Tidak ada loh agama yang mengajarkan tentang tidak kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan loh. Enggak, salah Anda. Oh, Tidak salah, tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Yang mengajarkan agama itu cuma satu agama, yaitu Shalom, Islam. Islam, Muslim. Iya. Tapi kalau perdebatan kayak gini, Islam yang mendebati agama lain itu kira-kira bisa dibenarkan enggak, Bang? Oh, betul. Karena Islam itu mencakup seluruh ajaran yang dianut oleh para nabi yang kemudian dilencengkan oleh orang-orang. Oh iya, Islam kan agama menyempurnakan ya. Nah, Rasulullah itu menyempurnakan Iya. agama yang agama yang ada sebelumnya. Islam bukan Betul. agama yang sebelum. Tapi Rasulullah itu dikirim bukan untuk umat Islam, untuk seluruh umat Muslim. Namanya saja Islam. Islam kan slogannya ini apa slogannya Islam, Bang? Apa itu? Untuk seluruh umat manusia gitu. Bukan cuma nuntut Muslim aja. Ya, itu pintar abang ini. Iya, itu yang saya mau pertanyakan, Bang. Rasulullah itu dikirim untuk seluruh umat beragama, seluruh umat manusia, bukan beragama, seluruh umat manusia. Islam itu diutus Rasulullah apa lupa saya slogannya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, benar, Bang. Itu untuk seluruh umat manusia, bukan cuma Islam doang. Iya. Gimana itu, Bang? Penjelasannya, Iya. coba kasih penjelasan ke saya, Iya, Bang, biar emang. saya bisa mencerna. Jadi Islam itu Nabi Muhammad diutus membawa Islam, di mana Islam itu netral dia. Dia tidak membahas suku, bangsa, Iya, benar. tetapi dia netral. Jadi damai sejahtera, siapapun yang ingin damai sejahtera, Islam jawabannya. Islam. Begitu. Anda masih rajin ke gereja? Rajin ke gereja, Bang. Tapi saya pun mempelajari Islam karena saya tertarik dengan slogan Islam, rahmatan lil alaminnya itu, bahwa Rasulullah Iya. itu diutus untuk seluruh umat manusia, bukan Iya. bukan cuma untuk Muslim aja, seluruh umat manusia. Itu Iya. saya tertariknya. Berarti Rasulullah dikirim bukan cuma Muslim doang, Nasrani pun, Yahudi pun, semua dirangkul sama Rasulullah itu. Pintar sekali abang ini, wah. Itu gimana tuh, Bang? Gimana penjelasannya tuh, Bang? Ya, penjelasannya Nabi Muhammad SAW itu datang untuk menyelamatkan dunia. Ya, Kalau- menyempurnakan agama yang ada sebelumnya. Betul. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan, utusan sebelumnya kan hanya untuk sekelompok manusia doang. Benar, Bang. Benar. Untuk umatnya doang, untuk Iya. umatnya doang. Terus Sedangkan kenapa? Rasulullah datang untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Ya, terus abang kenapa masih Kristen kalau begitu? Saya agama Kristen itu agama orang tua, Bang. Tapi saya pun mempelajari Muslim. Makanya saya abu-abu aja sih, maksudnya lebih abu-abu. Agama saya, agama orang tua saya itu Kristen, tapi saya bergaulnya sama Muslim dan saya mengamini yang namanya halbu minanas, berbaik sama sesama. Itu salah nggak, Bang? Kalau saya bergaul sama Muslim gitu? Enggak salah. Tapi lebih benar lagi kalau Anda jadi Muslim. Jadi Muslim dan harus sholat gitu ya, Bang ya? Iya. waktu. 5 waktu, betul. Lebih bagus lagi kalau begitu. Itu pahalanya lebih sempurna lagi ya, Bang ya.
Berarti saya Benar, harus ucapkan 2 kalimat syahadat biar saya bisa login ke Muslim gitu ya Bang ya? Betul sekali. Benar sekali. Oke. Saya sering nonton channelnya Bang Suma, maksudnya Bang Suma di Sulawesi juga kan Bang Suma? Yuk, saya di Sulawesi. Biasa saya dengar logatnya, ada logat-logat Makassar, Bugis. Kebetulan saya juga di Makassar Bang. Oh gitu. Iya. Syukur, alhamdulillah. Makanya saya mau minta pencerahan dari Bang Suma. Kali aja Bang Suma bisa menjelaskan, biar saya bisa lebih yakin lagi masuk ke Muslim. KTP sekarang apa? Masih Islam? Masih Nasrani Bang, agama orang tua. Masih ikut agama orang tua. Cuman karena yang namanya kita sudah berumur, ya pastilah logika kita jalan mencari yang namanya kebenaran itu yang mana. Oke. Pasti kita akan mencari. Luar biasa Bang ini. Mantap kali, Bang. Abang mantap berarti. Kita Iya. sambut dulu teman kita yang lain, boleh ya? Iya, sambut Bang. Biar saya bisa sharing sama mereka Bang. Betul. Ini kan cuma sharing, bukan untuk berdebat, karena Tuhan pun tidak menginginkan perdebatan dalam agama. Cuma sharing. Iya, betul. Pemula dari agama mana, Bang Pemula? Halo? Oh, Kristen. Ada yang ingin... Halo. Pemula mana? Agama mana pemula? Oh, Kristen apa pemula? iya tahu. Gembala juga, gembala. Sudah masuk gembala. Bukan. Apa? Suaranya kecil, Bang. Suaranya Coba kecil. dibesarin. Kristen biasa aja lo bang, bukan gembala. Tapi sering ke gereja, masih sering ke gereja. Sering. Meyakini Kristen. Agama keluarga atau agama orang tua atau agama gimana nih? Udah pemikiran sendiri? Pemula? Iya tahu. Kenapa Tanya Miomi. itu pertanyaannya? Saya Tanya patanya Ki memang. Bang Suma, saya patanya Ki. Bah, tanya Miomi. Kandat tuh guna nakal. Pemula, ini kau beragama berdasarkan logikamu atau berdasarkan agama orang tua? Iya tahu. Bagaimana Iya, tahu. pemula? Iya tahu. Karena yang namanya kita sudah dewasa kan, kita sudah punya logika. Kita harus Iya, tahu. berpikir. Nah, Yang mana kebenaran itu, kebenaran yang mana? masih mau aku datang besok. Pemula, Kesuki. tapi Bagi. tidak apa-apa gini Bang Suma, kalau bicara kayak begini. Bunda Ji, kalau salah Ji. Kan cuma bertanya gitu. Ya, saya kan bertanya ini, konteksnya saya bertanya pemula. Bang Pemula, Jawab gitu, Pemula. bosku. ini kita masih menganut agama orang tua atau sudah agama pemikiran dari pemikiran sendiri, logika berdasarkan logika? Cocok Ji. Logika sendiri lah bang. Umur saya ada 50 tahun, nggak mungkin saya menganut agama orang tua lagi. Dan Iya, kita tahu. meyakini ajar apa Jangan sih? kau banyak-banyak cerita. Yang sekarang mau dibahas, aku sama Bang Juma ada mau pertanyaan. Saya kan bertanya, Pemula. Lar lagi. Pemula saya Beliau bertanya. sesama Maksudnya Kristen pemula kan tak meyakini apa-apa itu. bertanya. Ya, Pemula meyakini itu. Pemula meyakini itu sampai 50 Ya, tahun. apalagi? Enggak ada yang janggal di Alkitab atau dan Aku lain-lain. ada yang mau kutanya sama Bang Juma tadi. Oh ya, coba bertanya sama Bang Suma. Bertanya sama Bang Suma. Karena Bang Suma yang kita pengen tanya, coba bertanya sama Bang Suma Pemula, coba. Iya. Biar Bang Suma yang tanya, yang jawab. Ada yang mau kutanggapi tadi omongan dia. Coba. Buka kameranya, Bang. Tadi Bang Juma kan bilang sama si Bang Pemula coba on cam Bang Pemula. On cam aja. nggak bisa on cam aku. Mana Kenapa? ada? Kelihatan di sini bisa kok. Ada aja Bang ini. Ayo, silakan. Sep, Bertanya temukan coba. dia. Coba bertanya. Kita mau dengar pertanyaannya Bang Pemula apa? Oh iya ya.
tadi menanggapi yang Bang Juma tadi. Bang Juma tadi bilang kan agama Kristen agama paling usil, ya kan? Iya, betul. Bang. Iya. Dalam usil bentuk apa, Bang? Itu Sementara sementara orang beribadah agama Kristen yang diganggu-ganggu, yang digeruduk sama Muslim itu macam mana, Bang? Ceritanya? diseruduk. Tanya dulu apa masalahnya. Contohnya, kasih contoh Bang, di mana agama Kristen diseruduk sama Muslim? Kasih contoh. Yang mana? Di Papua. Coba kasih contoh Bang, di mana agama Kristen diseruduk sama Muslim? Baru kemarin itu yang di apa di mana itu? Di mana Bang? Papua. Ya, di daerah Jawa. Di mana daerah Baja Bang? Garambang ini, Garambang ini. Kana-kanain. Cipur Kasih gitu data tay. dong Bang. Ya, Kalau bicara kasih Ah. data Bang. Jangan asal ngawur, biar kita bisa mencerna. Oh, bukan Kasih data. kok ngawur sih, kan bukan cerita umum lagi, bukan Iya, cerita sekarang- rahasia lagi itu. Iya sekarang kasih Banyak di data. berbagai daerah. Kasih data di mana Muslim menggeruduk agama Abang. Yang mana? Contohnya yang mana? Kasusnya yang mana Bang? Kasih contoh lah Bang, biar kita bisa jelaskan. Bang Pemula. Ini Pace Bang Pemula, Pace Bang. Pace Bang Pace. Suma. Bang Suma, turun Pace. Bang Sumadi. Semoga Iya. saya cepat login Bang Suma ke Muslim. iya. Selamat ke. Semoga saya cepat login ke Muslim Bang Suma, karena akhir-akhir ini saya sering mempelajari Muslim juga, mempelajari Muslim bagaimana. Alhamdulillah. Selamat Iya. malam. Iya, apa itu? Kenal dua ya. Kamu Kristen atau Islam? Saya saat ini status saya masih Kristen. Oke, kalau kamu Kristen, apa arti dibaptis? Saya dibaptis itu karena gini Apa bro. artinya? Gini bro. Saya itu dari lahir, saya sudah dilahirkan di agama Nasrani, Kristen. Ya, oke, Saya sudah sih. dilahirkan. Tapi seiring bertumbuhnya usia saya belajar. Agama kan bukan cuma Kristen doang. Saya Beda loh belajar pertanyaan Hindu. saya, apa arti dibaptis? Kalau kamu memang benar Kristen. Terus Saya nggak apa ngerti karena saya dari lahir mungkin sudah dibaptis. Saya dari lahir mungkin sudah, karena saya lahir di keluarga Kristen. Berarti kamu ini ngaku-ngaku Kristen, berarti kamu ini Islam ya? Coba KTP-nya dong. Aduh, kenapa sampai mau lihat KTP gitu? Mau Enggak lah, pinjol. Kamu ini Takut disalahgunakan KTP saya. Iya tahu, iya tahu, Ini ya. iya tahu. Iya tahu. apa arti disedihkan? Kamu udah disedihkan, kan Kristen kan? Apa arti disedihkan? Mungkin Kamu pada memang saat benar, saya, Kristen. mungkin pada saat dibaptis itu saya masih usia Enggak, belia. iya, Masih oke, usia oke. belia. Saya belum mengerti. Kamu udah disedihkan belum? Disidik. Iya. Ngerti nggak? Oh, saya nggak ngerti. Belum. Berarti kamu bukan Kristen lah. Kamu Islam. Saya mempelajari semua agama. Udahlah, kamu Hindu pun gila. saya pelajari dengan Gila. segala kasih sayang Udahlah. dengan alam Jelas semesta. kamu. Hindu pun Jelas. saya pelajari, Islam saya pelajari dengan kasih sayang. Udahlah. Saya pelajari semua. Saya Udah belajar. belajar sama Ustaz dah nyabulin apa anak satriwan lah di pesantren. Oh, Lah dari situ lah. itu sudah salah itu kalau kau bilang ustaznya boleh anak santri. ini. Pertanyaan saya Bang baru Suma. aku diskusi Coba, Bang sama Suma. Zuma ya. Zuma Buka buka masker kamera. dulu lah. Udah bang mulu dari tadi loh. Buka on cam dulu bro, masker on cam dulu. dulu, on cam dulu bro, on cam dulu Ya, bro. suruh Zuma dulu buka masker. Kenapa mau buka masker? Itu mukanya sudah kelihatan, Nggak matanya udah loh. kelihatan. Cuman matanya lo yang kelihatan. Sedangkan kamu matamu pun belum kelihatan. Bang Suma sudah kelihatan Zuma, muka Zuma. dan rambutnya. Kamu Buka belum masker kelihatan. dulu, Ah, Bang. weh, Bang Suma lihat mukanya Bang Suma. Wih. Zuma buka maskermu dulu. Udah bang mulutmu lo. Saya bukan makan babi, yang bawa mulut itu makan babi. Apa Makan yang kamu tanyakan di anjing, Bang Suma tentang Babi enak lo, Muslim? babi enak lo. makan biawak, makan monyet, itu. Zuma. Kamu tadi bilang kan orang Islam itu orang agama yang paling benar kan? Terus Iya. itu yang Ustadz Viral itu yang nyabuli apa santriwan itu masuk surga ya? Itu sedang mempraktekkan Yosua 4 nomor 14.
Coba kau baca itu bro. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu yang berzina, menantu-menantu perempuan yang bersundal. Mantap lah kayak gitu ya. Iya. Itu yang diperhatikan itu. Berarti Zuma pernah praktekkannya nyabulin satriwan di persatuan. Oh enggak, agama saya melarang. La taqrabuz zina, enggak boleh, haram hukumnya. Enggak, sama seperti di kitabmu ada Amsal 7, 18, 19. Marilah kita kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Zuma, dengar dulu Zuma. Kenapa nggak buka masker dari kemarin? Apa? Kenapa selalu masker yang mau dipermasalahkan? Ini kan kita berbicara. Kenapa harus masker? Orangnya nggak nampak loh. Cuman batanya. Emangnya kalau orangnya nampak kamu ngapain? Kamu ngapain kalau dia buka masker? Baru diskusi kalau orangnya apa wajahnya nampak lah. Kalau Bang Suma buka masker kamu ngapain? Kamu ngapain? Baru diskusi. Di sini kita bukan mau cari masker, kita mau cari pemahaman, pemikiran. Kita sayang loh, si Zuma udah bau mulut loh dari kemarin lo buka masker. Oh itu salah. Kalau kayak gitu. Kita mau bersharing di sini, kita mau sharing di sini. Bukan mau masalah masker yang kita permasalahkan. Zuma, ganti maskermu dulu lah. Udah sampai sini lo bau mulut lo. Oh berarti mulut Anda bau ya? Enggak lah, harum lah. Loh, kenapa Anda mencium bau mulut di situ? Iya, enggak. Harum bau mulutmu itu, maskermu itu lo bau. Jarak hidungmu dengan mulutmu itu cuma 3 cm. Ganti dulu maskermu lo, ganti dulu lah baru diskusi nanti. Betul. Jarak hidung dengan mulutmu itu cuma berapa senti? 2 cm kurang lebih. Yang lo dari sini. Itu alfa omega. Sedikit belum. Udah disediakan. Bro, kalau kamu naik di sini, baru cuma mempermasalahkan masker, nggak ada gunanya. Kita di sini mau sharing, mau sharing tentang pemahaman. Kamu ngaku Kristen tapi belum disediakan. Babi memang kamu. Loh, terus masalahnya ke kamu apa? Saya mempelajari kamu tadi bilang kamu Kristen tapi nggak tahu. Saya mau mencari kebenaran. Saya mau mencari kebenaran. Makanya saya mau bertanya di Bang Suma. Gimana nih Bang Suma? Sini lah. Kutonjo itu kepala mengaku aku Kristen. Kamu takut kalau saya login ke Muslim gitu? Baguslah kalau kamu Islam lah. Ikut Nabi apa? Di sini kan kita mau cari kebenaran gitu. Kita mau sharing, bukan mau mempermasalahkan masker gitu. Enggak masalahkan kamu lah. Kamu ngaku aku Kristen, tapi saya lahir dari keluarga Kristen. Cuma saya sudah di umur mau 40 ini saya sudah berlogika dong. Saya harus berpikir yang mana kebenaran itu. Saya harus memilih. Mana KTP-mu dulu lah kalau memang kamu Kristen. Kenapa kamu lihat KTP kamu pinjol kah? Kamu nggak tahu disediakan, lu arti disediakan. Mau pinjol nih. Maksudnya kita di sini sharing, bro. Jangan permasalahkan hal-hal yang tidak penting. Kita sharing aja masalah agama kamu, apa pemahamanmu gitu. Kita buka di sini biar kita bisa terbuka. Udahlah, kayak hantu mulutmu lo apa? Wajahmu lo. Kamu meyakini Yesus sampai saat ini bahwa dia itu Tuhan? Ya. Enggak maksud Yesus jangan itu dulu saya tanya dulu, kamu meyakini Yesus? Dia yakinin dia Yesus itu juru selamat. Juru selamat, bapak kamu ya. Ngerti kamu enggak? Yang menanggung semua dosa-dosa kamu itu. Iya betul. Iya, itu kan agamanya. Tapi kamu meyakini sampai umur kamu berapa, bro? Dua. Kamu udah pernah ngulik Muslim nggak? Coba kau ngulik-ngulik Muslim deh, sejarah-sejarah Islam kayak gimana? Enggak lah, enggak mau lah. Soalnya kali aja kau bisa lah. Keren loh, keren. Muslim keren loh, bro. Keren. Iya. Coba kau kulik. Kerennya itu nyaburi satriwan seperti ustaz-ustaz. Iya. Enggak semua Muslim kayak gitu, bro. Enggak semua Muslim kayak gitu. Enggak semua Muslim kayak gitu, bro. Kasihan loh. Mending coba aja lah. Kamu harus mengambil ajarannya. Enggak semua Muslim kayak gitu. Buka maskermu dulu lah, Zuma. Ya udah, Suma, kamu salam Suma ya. Sudah, Suma, kamu yang ladeni Suma. Bro. Halo, bro. Kita mau temani Bang Suma, coba. Saudara yang Kristen ini, bentar coba kau lihat DM saya nanti ya. Anda itu saya pantau. Jadi jangan main hujat di sini,
Kalau cuma dasar naik, cuma makan bangkai dan makan sampah basah dengan Udah gak jelas kamu, gak jelas. Ongkem dulu. Betul itu bro. Oke, ini diskusi ya. Anda Ini Sofan tahu diskusi, kita mau sharing, kita mau sharing di sini. Ongkem dulu lah. Kapan tolong ndak perlu saya on. Iya, saya dari Nias lah, saya dari Nias. Mau Nias ke mau apa? Ya udahlah, temuilah kami. Oh jangan panas gitu, ndak ada urusan ketemuan kalau kayak gini. Itu terlalu konyol. Kalau kita mau ketemuan, mau ngapain ketemuan? Mau baku cium kah? Apa? Enggak dia loh, dia bilang apa mengintai. Ayolah minta lah. Kamu siapa? Kamu tangkap polisi. Bro, kita di sini mau sharing, bro. Kita mau berbagi pengalaman, mau berbagi. Tadi kan Anda sebut Ustaz, Tadi Anda nonton tadi siang, pendeta dijemput. Udah agak jelas. Pendeta dijemput gimana bang? Itu yang dia tinggal di rumahnya terus dia hamil itu. Tadi siang itu beritanya. Itu bagaimana itu pendeta tuh yang hamilin orang itu? Bagaimana itu, bro? Coba kau jawab. Itu tadi siang dijemput loh, ditangkap. Itu bagaimana itu, dia bro? bawa dari kecil, dia piara serumah terus dia hamil itu. Nah itu bagaimana itu, bro? Pendeta yang hamilin orang itu. Coba kau jawab itu. Gimana itu? Apa? Kapan kejadiannya? Itu. Masalah generasi. Izin Gerunda di bawah Gerunda. Bang Suma, siap. Mas Suma, biar saya belajar dulu mencari Islam, pelajari Islam bagaimana Bang Suma. Salam dari Makassar Bang Suma. Iya. Oke, makasih. Makasih banyak Bang Suma. Iya, makasih banyak Bang Suma. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Bang. Iya, hati-hati Ki. Oke teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lu juga. Masya Allah, terkabul juga ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah. Ya, saya dari Maluku Tenggara Bang. Cinta Nusantara, ada cinta umat. Abang Juma ada, tapi saya ini nelayan jadi sibuk terlalu di pulau. Malam ini hari raya jadi saya alhamdulillah dari tadi saya lihat terus ya, luar biasa. Iya Bang. Alhamdulillah. Jadi kami sebagai warga Maluku di sini tetap doakan ya Bang Juma, semoga amin. Amin. Dan di sini banyak yang saya mualaf itu saya didik ya tanpa biaya selama 3 bulan saya akan mendidik mereka supaya mereka paham betul-betul tentang ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Allah kabulkanlah saya punya dapat ketemu ini hari pertama saya ketemu Abang Juma ini. Lama sudah saya nak bergabung dengan Abang Juma, cuma baru ini malam saya dapat, jadi saya bersyukur sekali lah. Makasih Abang, makasih. Jadi mungkin itu saja, mungkin ada hotel-hotel yang mau Abang layani mereka sampai di mana kita mau lihat. Baik. Si pendeta yang pertama tadi itu debat TK punya itu dengan saya pun saya rasa dia luntur juga itu. Iya Bang. Ya. Siap. Jadi itu saja saya mau sampaikan Abang Juma, tanda syukur saya karena dapat ketemu Abang Juma malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah dan juga teman-teman semua. Salam santun dari cinta Nusantara, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Ferry. Saudara Ferry Nias. Selamat malam Zuma. Malam. Iya. Dari Kristen Bang. Betul Bang Zuma, betul. Oke, siap kita diskusi Bang. Silakan buka kameranya. Pengikutnya kurang banyak Bang. Nggak bisa buka kamera, pengikut kurang banyak Bang. Ini udah bisa Bang. Udah bisa kok dari sini kelihatan.
tinggal di save, maka terbuka kameranya. Silakan. Ya, dari judulnya Bang, Alfa Omega itu apa ya? Yes. Buka kamera dulu, Bang. Buka kamera, kita diskusi. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Mana ini teman-teman Kristen? Ayolah naik diskusi kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Abang. Selamat malam. Halo. Halo. Tekan. Halo. Halo saudara Tichan. Tadi ada lulusan MTH. Master apa itu kalau MTH, teman-teman? Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo, saudara Bonar. Halo. Selamat malam. Malam juga. Dari Kristen? Saya Islam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ada Master MTH tadi. Mana dia? Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, halo. Halo juga. Dari Kristen? Iya, kenapa? Buka kamera silakan. Mau ngapain Zuma? Diskusi kita, Bang.
Buka dulu maskermu Zuma. Mau diskusi nggak? Halo, semangat malam. Malam. Iya. Bang. Iya. Saya ini tinggal di mayoritas Kristen. Iya. Begitu pula banyak juga yang Muslim, Bang. Oke, agama dari mana ini agamanya? Oh, saya agama paling tua ini di Indonesia, Bang. Oh. Banyak yang bantu saya. Makanya saya bilang, apa namanya, real di lapangan itu nggak ada yang mempengaruhi, itu tergantung pribadi masing-masing, Bang. Jadi kita tinggal di daerah rantau sudah 50 tahun ini, Bang. Oke. Ya, masih saja tetap masih agama nenek moyang. Siap. Jadi realnya seperti itu. Nggak perlu khawatir, Bang. Oke, kasih abangku, thank you ilmunya. Halo, semangat malam. Halo. Ya. Halo. Dari Kristen. Halo, selamat malam. Iya. Dari Kristen. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Silakan buka kamera. Silakan. Oh, maaf nggak bisa Ya, buka selamat kamera malam. soalnya pengikut masih belum 1000 ini. Bisa dong, itu tinggal diterima pun. Ya, dari Kristen abang. Saudara Bang. Ya, saya Kristen, Bang. Dari Kristen. Saya Kristen. Oke, sip. Ini ada tema, Iya, dari Bang. Kristen, Bang. Oke. Silakan, Oh. temanya Alpha Omega itu apa? Silakan. Iya Bang, saya tidak membaca tadi ini temanya ini. Soalnya agak ke atas mungkin. Saya boleh melenceng nggak sedikit dari tema ini Bang Suma? Ya, silakan. Begini Bang Suma, saya pernah mendengar Bang Suma mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya saudara yang Muslim gitu Bang. Apa betul itu Bang? Ya, kalau rujukannya Al-Quran disebut Bani Israel. Kalau menurut abang aja, saya mau dengar dari menurut saudara Bang Suma. Al-Quran saya betul mengatakan itu qulu amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Al-Quran surah Al-Baqarah 136. Oke. Dan yang saya mau tanyakan kedua ini Bang, dalam proses pencabutan nyawa, apakah Tuhan secara langsung mencabut nyawa manusia atau bagaimana Bang? Kalau kita di Islam, Tuhan itu maha mematikan. Tuhan maha mematikan, artinya yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata Tuhan mencabut nyawa manusia melalui malaikat. Oke. Berarti melalui perantara Bang ya? Iya. Perantara malaikat. Di sini yang membuat saya bingung Bang Suma. Kalau menurut kepercayaan Yahudi, apalagi terdapat di Ulangan 32 ayat 39, disitulah dia mengatakan bahwa akulah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi proses kematian manusia atau pencabutan nyawa manusia di sini Bang, tanpa melalui perantara. Nah ini yang saya bingung Bang, kalau menurut di kitab Abang, bahwa Tuhan itu mencabut nyawa manusia melalui perantara malaikat.
Sedangkan di kitab Yahudi, di Tanak apa semua, tidak ada yang mengatakan bahwa melalui perantara. Di sini langsung di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan tanpa melalui perantara. Ini gimana Bang Suma? Iya, di dalam Al-Quran juga begitu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya akulah pencipta dan bumi. Akulah Allah yang maha mematikan, maha menghidupkan. Sama.